Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vira dengan stambuk H411200008. Program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling untuk anak usia dini. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut. Konsep dasar bimbingan dan konseling anak usia dini. Pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Konsep bimbingan dan konseling mengandung dua komponen istilah yang berkaitan, yaitu istilah bimbingan dan konseling. Istilah bimbingan pada awal dekade perkembangannya dapat dikatakan lebih dikenal keberadaannya. Yang selanjutnya disusul oleh istilah konseling yang dimaknai sebagai suatu proses untuk membantu dan memahami komunikasi. Konseling merupakan sebuah proses yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berupa hubungan interaktif dan bertujuan untuk membantu individu dapat belajar secara mendalam mengenai dirinya sendiri, orang lain, situasi, dan kondisi, serta permasalahan yang dihadapi, dan juga belajar untuk memahami dirinya sebagai anggota masyarakat yang efektif. Bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang kondusif. Dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak secara wajar. Sesuai dengan tuntutan tugas-tugas perkembangan, upaya bantuan ini dilakukan secara terencana dan tersistematis untuk semua peserta didik berdasarkan identifikasi kebutuhan mereka, pendidik, sekolah, dan harapan orang tua, dan dilakukan oleh seorang tenaga profesional bimbingan dan konseling, yaitu konselor. Selanjutnya, prinsip dan sasaran bimbingan anak usia dini. Berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2004 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling di sekolah menganut asas dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang perlu ditegakkan dalam implementasinya oleh para konselor sekolah. Asas-asas layanan bimbingan dan konseling di sekolah diantaranya: pertama, kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling. Kedua, kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik atau konseli mengikuti layanan yang diperlukan. Ketiga, keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Keempat, keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli, memerlukan keaktifan dari dua belah pihak. Kelima, kemandirian, yaitu asas layanan konselor atau guru. Bagian C, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak usia dini. Layanan bimbingan merupakan bagian dan penunjang yang tak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan pendidikan, termasuk pada kegiatan pendidikan untuk anak usia dini, dan mencakup seluruh tujuan dan fungsi bimbingan. Dilihat dari tujuan dan materinya, lingkup layanan bimbingan untuk anak usia dini mengutamakan penekanan pada jenis kegiatan berikut. Pertama, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Kedua, bimbingan belajar. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidik melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan bimbingan belajar
dasar dan pembentukan perilaku, merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan sebuah masalah belajar. 3. Bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu anak dalam merencanakan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Media atau aktivitas yang digunakan dalam konseling anak usia dini. Media berasal dari kata Latin, merupakan bentuk jamak medium yang secara harfiah mempunyai makna perantara atau pengantar. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri, orang lain, dan lingkungan yang ada di sekitarnya serta dapat menyelesaikan perpecahan permasalahan. Demikianlah pemaparan materi dan video yang saya buat, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.